Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal menunda atau prokrastinasi. Ya, apa itu menunda atau prokrastinasi? Sebabnya apa? Akibatnya apa? Dan hal-hal lain yang sudah teman-teman tanyakan di Instagram. Terima kasih. Yuk, kita mulai pembahasannya soal menunda dan prokrastinasi. Oke, pertama kita akan bahas soal apa itu prokrastinasi ya. Nah, orang itu sering bingung antara prokrastinasi dengan malas. Padahal prokrastinasi itu beda sama malas ya. Jadi kalau menunda dan tidak ngerjain apa-apa atau kalau kita pasif menunda tapi menundanya kita tidak mengerjakan kerjaan lain, itu malas. Emang malas aja bawaannya. Tapi kalau kita menunda satu kerjaan dan kemudian lebih memilih kerjaan lain, namanya prokrastinasi. Jadi misalkan kita dikasih tugas kuliah, kita milih untuk tidak mengerjakan tugas kuliah tapi mengerjakan aktivitas lain. Misalkan main futsal atau intinya mengerjakan kerjaan atau aktivitas lain, itu prokrastinasi. Tapi kalau memang tidak mengerjakan lalu nggak ngerjain apa-apa, itu malas. Jadi bedain antara prokras dengan malas ya. Kalau prokrastinasi itu kita lebih memilih untuk tidak ngerjain dulu tugas ini tapi malah ngerjain hal-hal yang lain sebagai distraksi, sebagai pengganggu akan tugas ini, namanya prokras. Tapi kalau tidak melakukan sesuatu karena kita memang tidak memilih aktivitas apapun, nggak ngerjain apapun, atau ngerjain sesuatu yang tidak produktif, itu namanya bukan prokrastinasi, bukan menunda. Itu namanya malas. Jadi tolong bedain dulu antara prokrastinasi dengan malas ya. Orang yang prokrastinasi itu lebih memilih aktivitas lain dibanding aktivitas yang ada. Daripada ngerjain tugas kuliah, mending ikut kajian misalkan. Atau mending ngumpul sama teman, bantu teman di kegiatan organisasinya. Nah, itu namanya prokrastinasi. Lebih memilih aktivitas lain dibanding apa yang seharusnya dikerjakan. Jadi prokrastinasi itu perilakunya aktif. Karena ada distraksi, kita sengaja mendistraksi diri kita dengan aktivitas lain supaya aktivitas utamanya kita tinggalin dulu. Nyari distraksi, itu namanya prokrastinasi. Kalau bener-bener nggak ngerjain apa-apa, malah mager, itu bukan prokras, namanya itu malas. Bedain ya, oke? Nah, jadi di sini teman-teman mesti meluruskan dulu mindset atau persepsi soal prokrastinasi ya. Prokrastinasi itu bukan menunda karena malas. Jadi prokrastinasi beda banget sama malas. Nah, kira-kira teman-teman ada di mana nih? Teman-teman yang prokrastinasi yaitu yang memilih kegiatan lain sebagai distraksi untuk menghindari kegiatan yang utama, atau memang sama sekali nggak ngerjain karena nunda aja dan pengen pengennya diem aja, pengen nggak ngerjain apa-apa. Nah, kalau itu bukan prokrastinasi, teman-teman masuk ke dalam satu hal yang disebut dengan kemalasan atau laziness. Kapan-kapan kita bahas detail juga soal laziness. Tapi kalau prokrastinasi, kita kok jadi lebih sibuk di kerjaan lain yang justru membuat kita terlena dan jadi membuat kita terhindarkan akan kegiatan utama. Itu namanya prokrastinasi. Dari sini mudah-mudahan teman-teman paham dulu ya. Kita baru lanjut ke yang selanjutnya. Kenapa orang bisa prokrastinasi? Kenapa orang jadi menunda atau terdistraksi gara-gara itu? Ada beberapa alasan, setidaknya ada 4 alasan kenapa. Yang pertama itu karena marah. Jadi prokrastinasi, nyari aktivitas atau kegiatan lain, yang pertama itu bentuk marah atau bentuk protes. Kita marah sama tugas yang dikasih sehingga membuat kita lebih memilih untuk kerjain hal lain. Kita protes sama tugas ini. Ini kebanyakan, ini kebangetan, ini kayaknya nggak masuk akal deh. Dan ini nggak bagus atau ini terlalu susah. Jadi sebagai bentuk protes dari tugas yang datang ke kita, dari kejadian yang datang ke kita, kita protes sama kejadian itu. Lalu sebagai bentuk protesnya kita milih melakukan aktivitas lain. Daripada ini terlalu susah, pusing, mendingan aku ngerjain yang lain. Jadi tugas sekolah terlalu pusing, mending aku sibuk taekwondo
daripada aku ngerjain tugas yang ini susah dan aku nggak ngerti dan belum ngerti, mending aku main basket misalkan. Nah, itu prokrastinasi. Kita menunda mencari distraksi lewat aktivitas lain karena karena protes hal ini tuh terlalu susah atau bukan kita. It's not my task. Ini bukan kerjaan gue, protes jadi kerjain yang lain. Itu alasan pertama. Kenapa orang prokras? Oke, alasan kedua kenapa orang prokras adalah kalau tadi sengaja untuk memilih aktivitas lain sebagai bentuk protes, misalkan, duh ini terlalu susah nih buat gue nih, mending gue ngerjain yang lain deh. Itu kan bentuk protes yang pertama. Nah, yang kedua adalah menjadi korban. Jadi tadinya mau ngerjain yang utama ini, tapi ternyata diminta orang untuk ngerjain yang ini gitu. Ketika lagi mau fokus ngerjain skripsi, tiba-tiba sama organisasi diajak, ayo dong, lu kan ketuanya, lu tanggung jawab dong. Nah, kita nggak punya daya dan kuasa untuk menolak sesuatu aktivitas lain, sehingga kita fokus ke aktivitas ini dan terdistraksi dari aktivitas yang sebelumnya. Nah, ini juga namanya playing the victim. Kita jadi korban karena kita nggak bisa milih. Tadinya mau ngerjain fokus utama si skripsi ini, karena kita terlalu sibuk di organisasi. Organisasi ini nuntut kita yang membuat kita akhirnya lebih ngerjain organisasinya dibanding ngerjain skripsinya. Itu alasan yang kedua, kenapa akhirnya orang prokras. Jadi ada orang-orang yang kepaksa memang nggak bisa milih untuk bisa fokus di kerjaan utama, di kegiatan utama, karena memang dituntut oleh satu lingkungan atau kegiatan tertentu. Nah, kita masuk ke yang ketiga ya. Yang pertama, karena memang pilihan sebagai bentuk protes, ya, jadi kita sengaja milih yang lain karena bentuk protes. Ah, ini bukan gua banget nih, ini susah nih, gua pilih yang lain dulu gitu. Atau yang kedua, karena jadi korban, mau ngerjain tapi keburu diajak untuk ngerjain yang lain. Yang ketiga itu karena keraguan. Aduh, gua bisa nggak ya? Dan keraguan ini membuat seseorang itu jadinya nggak bahagia, dan daripada nggak bahagia dan lebih ngejar kebahagiaan, dia milih kerjaan lain. Dia milih menghindari dulu kegiatan ini untuk kerjain kegiatan yang lain. Jadi yang ketiga itu karena keraguan. Yang keempat karena kesempurnaan ya. Ini khusus buat orang-orang yang biasanya punya tipe kepribadian yang perfeksionis ya. Karena pengen sempurna, maka ditunda supaya ini tuh betul-betul jadi sempurna. Dicicil, tapi sambil ditunda-tunda, inginnya supaya betul-betul sempurna. Padahal tidak pernah ada yang betul-betul sempurna, dan orang yang ngejar kesempurnaan ini malah ngerjain hal-hal lain karena pengennya yang ini tuh nanti dikerjain pas lagi mood bagus, dengan idealisme paling tinggi, pas kemampuannya lagi optimal puncak-puncaknya, maka akan ngerjain ini karena akan sempurna hasilnya. Itu penyebabnya ya. Jadi sebab prokras ada 4. Pertama sebagai protes dan akhirnya memilih kerjaan lain. Yang kedua sebagai korban karena nggak bisa milih untuk fokus di kerjaan itu. Yang ketiga karena keraguan dan lebih memilih kegiatan lain untuk ngejar kebahagiaan. Yang keempat karena terlalu ngerasa butuh kesempurnaan. Itu alasan kenapa seseorang prokras ya. Seseorang itu memilih kegiatan lain dibanding kegiatan utama biasanya karena 4 sebab itu ya. Selanjutnya, apa akibatnya kalau kita menunda atau prokras? Akibat dari kita terlalu sering atau menjadi seorang yang prokrastinasi ya, prokrastinator, adalah yang pertama kita akan rentan stres, numpuk stres. Stres yang ditumpuk karena menunda atau ngerjain deket-deket deadline membuat kita rentan stres. Mudah tegang secara fisik maupun psikis, dan akhirnya lebih mudah untuk frustrasi ya. Numpuk stres tuh bikin kita frustrasi. Orang yang frustrasi otomatis lebih rentan untuk jadi agresi, jadi pemarah, jadi ngomongnya lebih kasar, lebih mudah atau lebih rentan untuk bisa menyakiti orang lain ya. Orang yang agresi itu orang yang lebih mudah untuk agresi, lebih mudah menyakiti orang lain. Orang yang lebih mudah menyakiti orang lain dalam keadaan frustrasi dan agresi, stresnya tinggi, adalah mudah kena penyakit, imun tubuhnya lemah. Ini waspada buat teman-teman yang suka prokrastinasi. Itu dari sisi yang agresif, yang dominan. Buat teman-teman yang jadi korban, karena prokrastinasinya jadi korban, stresnya itu akan membuat teman-teman sering menyesal.
Jadi karena ngerjainnya di akhir-akhir, ngerjainnya terlambat, karena jadi korban nih, sebab prokrastinasinya karena jadi korban, membuat teman-teman jadi sering menyesal. Penyesalan ini membuat teman-teman sering memendam perasaan. Sering memendam perasaan ini membuat teman-teman jadi menendam. Nah, ini bahayanya yang satu menendam. Atau yang keduanya adalah teman-teman jadi ngerasa sangat kesepian. Nah, kesepian ini yang membuat teman-teman jadi depresi. Nah, ini yang menjadi akibat kalau teman-teman menjadi seorang prokrastinator. Bahaya banget ya. Selanjutnya, mesti ngapain? Tapi sebelum mesti ngapain, saya akan cek dulu nih. Saya akan jawabin beberapa pertanyaan yang teman-teman udah tanyakan soal prokrastinasi atau menunda di Instagram. Yuk simak apa aja. Nah, sekalinya kita prokrastinasi melakukan kegiatan lain untuk menjadi distraksi atas kegiatan utama, itu tuh menimbulkan efek atau ilusi kenikmatan. Kita seolah-olah produktif, kita seolah-olah berkarya, padahal cuman sibuk aja. Dan itu menimbulkan efek bahagia, menimbulkan efek bahwa, oh kita sibuk nih, kita udah keren, kita udah asik, kita udah berkarya. Padahal kita sibuk di hal-hal yang sebetulnya bukan kegiatan utama. Nah, ilusi bahagia itu yang nagih, yang bikin kita ketagihan, yang bikin kita mengulang-ulang terus perbuatan yang sama, yaitu menunda. Nah, justru masalahnya orang itu malah nggak tahu bahwa dia itu sebetulnya udah menunda. Dan orang itu nggak tahu bahwa menunda itu punya dampak buruk. Orang itu taunya dia justru punya keuntungan jangka pendek. Seolah-olah sibuk, dapat bahagia yang jangka pendek. Padahal dengan prokrastinasi kita dapat dampak yang buruk di jangka panjang. Orang nggak nyadar bahwa ini tuh dampak buruk itu jangka panjang. Karena dapat kenikmatan yang jangka pendek gitu. Nah, ketika mencicil itu, distraksinya lebih banyak. Jadi, ngerjainnya cuma 1 menit, nyicilnya 1 menit, tapi ngerjain kerjaan distraksinya hampir sejam atau 2 jam. Gitu, lama-lama akan numpuk tuh, nggak beres-beres. Tetap aja percuma kalau nyicilnya dikit, distraksinya banyak. Terus kenapa kalau ngerjainnya di satu waktu, deket-deket deadline, kok malah bisa cepet selesainya? Karena kita fokus di situ. Distraksinya kita udah hilangin, kita fokus ke kerjaan utama. Di mana-mana kalau fokus ke kerjaan mah pasti cepet beresnya. Nah, selama ini yang prokrastinasi itu kan sengaja kerjaan utamanya disimpan dulu, kita malah ngerjain yang lain, yang distraksi-distraksi gitu. Ya pasti akan lebih cepet. Makanya kebanyakan orang yang menunda, yang prokrastinasi itu memang sengaja dinantikan ngerjainnya supaya nanti pas deket deadline itu fokus utamanya tuh cuman di situ. Nah, biasanya kan tujuannya itu sengaja menunda itu supaya bisa fokus, jadi ngerjain distraksi baru kita ngerjain di deket-deket deadline. Itu kan maksudnya supaya cepet selesai gitu. Tapi kan ya tetap numpuk-numpuk stres itu yang bahaya gitu. Pusingnya sekali tapi pusing daripada sebetulnya bisa kita kerjakan dicicil sama sekali nggak ada pusingnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita terlalu toleran sama hal-hal yang sifatnya distraksi. Kita terlalu toleran, akhirnya membuat kita permisif atau serba mudah untuk membolehkan kegiatan lain masuk tiba-tiba dalam agenda kita. Nah, itu yang memang harus kita perketat untuk bisa say no terhadap sesuatu yang mungkin akan jadi distraksi gitu. Yang kena dampak adalah semuanya. Pertama, misalkan orang-orang yang terlibat langsung atau mendapat benefit kalau kerjaan atau kegiatan itu selesai dikerjakan. Nah, yang dapat benefit itu biasanya apa? Orang yang dimundurin sampai betul-betul akhir dan deadline, tentu tugasnya tidak akan sebaik orang yang mengerjakan, yang dicicil, yang betul-betul telaten, yang precise, yang detail. Ini kan biasanya diburu-buru, asal beres dan asal selesai. Tentu hasilnya nggak akan bagus. Contohnya kalau tadi contohnya di tugas kelompok, tentu nilainya nggak akan mungkin betul-betul sempurna A gitu. Nah, itu kan yang dirugikan orang lain.
Nah, ini yang harus diwaspadai supaya kita betul-betul bisa mengoptimalkan tugas-tugas yang diberikan, kerjaan kita juga jadi lebih optimal. Itu karena alasan aja, karena alasan. Ya kan kerjaan orang lain akhirnya jadi distraksi. Kita merasa jadi bahagia dan beruntung dengan, oh udah ngerjain kerjaan orang lain nih, tapi kerjaan sendiri kan kerjaan orang lain tanggung jawab orang lain kan sebetulnya. Kalaupun mau bantu ketika tugas sudah selesai atau sambil mengerjakan tugas sendiri juga bantu tugas atau kerjaan orang lain. Ini kan jadinya alasan yang positif untuk kita dapat distraksi dan menjadi seorang prokrastinator ya. Semua hal yang sifatnya kewajiban nggak boleh ditunda ya, itu nggak bagus, itu nggak boleh. Jadi apa yang nggak boleh adalah semua hal yang sifatnya atau berupa kewajiban. Nah, yang boleh ditunda adalah hal-hal yang sifatnya bukan primer, bukan kewajiban, bukan hal yang primer, tapi yang sekunder dan tersier. Jalan-jalan ke luar negeri untuk refreshing, jalan-jalan ke daerah-daerah tertentu untuk refreshing, itu kan sesuatu yang boleh banget ditunda. Bisa, karena tadi alasan di pertanyaan sebelumnya, bisa untuk bantuin orang lain, bantuin kerjaannya orang, bisa loh. Nah, hal yang jangan ditunda, nggak boleh ditunda adalah kewajiban, yang sifatnya kewajiban. Yang berkaitan sama kemanfaatan dan orang banyak, itu nggak boleh ditunda-tunda. Yang boleh ditunda yang sifatnya kebahagiaan, tapi sifatnya ke diri pribadi. Sifatnya kemewahan, refreshing, kesenangan, bukan kebahagiaan. Kesenangan, tapi yang orientasinya ke pribadi, buat diri sendiri. Itu boleh banget ditunda. Nah, banyak penelitian yang bilang bahwa kita itu sebetulnya tidak pernah menyepelekan tugas-tugas yang dikasih. Jadi nggak pernah ada prokrastinasi karena kita menyepelekan kerjaan atau tugasnya. Jadi ketika kita menyepelekan tugas atau kerjaan, sebetulnya kita lagi meragukan kemampuan diri kita. Kita lagi protes sebetulnya sama kerjaannya karena kerjaannya terlalu mudah buat kita. Jadi kalau tadi ngecek lagi empat alasan atau 4 sebab kenapa orang prokrastinasi, nggak ada di antara 4 itu yang menyepelekan tugas. Kenapa? Karena ketika penyepelekan tugas, dari penelitian ilmiahnya bilang bahwa itu tuh sebetulnya lagi menyepelekan diri kita sendiri dan lagi protes karena tugas yang dikasih itu nggak sesuai sama gue, nggak gue banget. Jadi sebetulnya nggak pernah kita menyepelekan. Kita tuh lagi menyepelekan diri kita. Makanya hati-hati nih buat teman-teman yang ketika teman-teman lagi menyepelekan satu kerjaan, satu kegiatan, atau satu tugas, itu tuh teman-teman lagi menyepelekan diri sendiri, lagi merendahkan diri sendiri, dan juga sedang protes sama tugas. Maka penting untuk buru-buru dikerjakan karena semakin teman-teman menunda itu, semakin teman-teman juga merendahkan diri teman-teman dan harga diri teman-teman, self-esteem-nya itu makin rendah di situ. Hati-hati. Self-esteem makin rendah, makin mudah baper, mudah galau, mudah tersinggung. Kalau istilah Sundanya mudah pundungan. Waspada. Oke, jadi apa yang harus teman-teman lakukan terkait prokrastinasi ini? Yang pertama, teman-teman harus sadari dulu memang teman-teman itu punya kegiatan apa. Coba cek lagi, sadari betul, hayati ya, betul-betul dalami apa sih yang teman-teman lakukan tiap hari. Setiap harinya tuh ngapain. Buat to-do list, lalu ikuti to-do list itu yang first in, first out. Ikuti to-do list itu dan tuntaskan dengan prinsip first in, first out. Yang pertama masuk, yang harus segera selesai. Jangan mudah terdistraksi. Coba latihan gitu. Jadi hari ini mau ngapain ya? Yang pertama muncul di kepala yang cepet-cepet dikerjakan hingga selesai. Gitu terus. Itu yang harus dilakukan tuh sadari. Yang pertama tuh sadar dulu kita tuh harusnya ngelakuin apa dan udah selesai belum. Seringkali orang yang prokrastinasi itu nggak sadar, nggak tahu harus ngerjain apa. Dan juga nggak tahu harus ngeberesin apa. Nah, kalau masalahnya, Kang, gimana aku nggak nyadar-nyadar, ini aku nggak tahu harus ngerjain apa. Oh, kalau gitu,
cek dulu video sebelumnya yang ngomongin quarter life crisis. Kalau nggak tahu mau ngerjain apa, bukan prokrastinasi, teman-teman bisa jadi masuk di life crisis. Cek video sebelumnya soal life crisis. Oke, langkah keduanya, berlatih untuk tidak pernah berkata skip atau melakukan skip terhadap apapun yang dilakukan. Ini penting. First in, first out, beresin dulu, jangan skip ya. Termasuk kalau teman-teman udah ngeklik channel YouTube tertentu nih, misalkan nonton ini, jangan tiba-tiba di pause lalu pergi, enggak. Fokus. Kalau video ini ternyata setengah jam bertahan. Kalau ternyata nggak sengaja ngeklik sesuatu, 5 menit bertahan di situ, jangan nge-skip gitu. Tiba-tiba teman-teman ngebuka grup WA terus ada artikel di situ, jangan di-skip, baca dulu, coba latihan seperti itu, latihan fokus, latihan mindful, latihan untuk tidak pernah men-skip sesuatu ya. Dan yang ketiga adalah biasakan punya mindset ketika sesuatu udah selesai, cek dan periksa lagi. Maka mending cepet selesai lalu kita ulang beberapa kali untuk periksa daripada kita tunda sampai deadline baru ngerjakan dan asal selesai. No, daripada asal selesai, mending cepet selesai dan kita evaluasi hasilnya sesuai harapan kita atau enggak ya. Mending cepet selesai daripada asal selesai. Dan tips terakhir adalah harus praktek. Teman-teman nggak praktek. Mudah-mudahan teman-teman ketika nyampe ke bagian video yang ini, teman-teman tuh nggak sama sekali nggak nge-skip videonya dan bertahan nonton dengan fokus, mungkin sambil nyatet ya atau bawa catatan. Nah, kalau ternyata teman-teman masih belum bisa, coba latihan lagi dengan ngulang video ini. Lalu upayakan sabar dan bertahan, nggak nge-skip apapun yang terjadi di video ini. Latihannya itu dulu aja. Dengan begitu teman-teman akan lebih mindful, lebih sadar, lebih mudah untuk bahagia. Itu. Yuk kita coba cek pertanyaannya ada apa lagi ya. Untuk benar-benar bisa berhenti, untuk tidak menunda sama sekali adalah dengan banyak latihan tadi yang saya bilang. Makanya yuk setelah video ini atau malah mulai dari sekarang teman-teman bisa pause, ulang lagi dari awal, bertahan di situ. Dan setelah itu harus banyak gerak, harus banyak latihan, harus banyak melakukan. Nggak ada pilihan lagi. Nggak usah pakai tips dan cara lagi, tinggal lakukan. Tinggal lakukan aja. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang prokrastinasinya disebabkan karena marah tadi ya, karena anger, karena protes, sebab pertama, maka teman-teman harus juga memulai membiasakan memaafkan. Bukan memaafkan orang lain, tapi mulai memaafkan diri sendiri. Barangkali kita punya ekspektasi bahwa diri ini harus diperlakukan seperti apa. Bahwa kita punya ekspektasi bahwa kita tuh seharusnya atau berhak mendapatkan apa. Nah, ekspektasi itu turunkan dan maafkan diri kalau kita nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Nah, mulai dulu dari memaafkan diri dari situ, lalu kita cek, oke, udah dimaafkan, yuk ajak diri untuk bisa berusaha lebih baik di tugas yang ada. Biasanya kita ngerasa marah dan protes akan sesuatu. Jadi teman-teman yang punya pasif agresif, itu teman-teman yang malas banget dengan ngelihat tugas karena bisa jadi bukan karena orang lain, karena belum memaafkan diri sendiri ya. Yuk, bisa kok kita mulai untuk nggak nge-skip apapun, maafkan diri kita, ajak diri kita untuk bisa lebih mau bergerak dan memulai menyelesaikan dengan cepat apa-apa yang sedang kita hadapi gitu. Itu video kali ini, mudah-mudahan teman-teman banyak dapat manfaat dari video ini. Kalau mau ada yang ditanyakan atau didiskusikan buat teman-teman yang tergabung di grup FRH Family, yuk kita diskusi di sana. Buat teman-teman juga yang mau bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya, dukung terus channel ini. Kalau kira-kira ada teman-teman yang butuh video ini, tolong share ke mereka supaya juga jadi kemanfaatan dan keberkahan buat teman-teman yang ngasih dan share linknya. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya atau simak video-video saya sebelumnya soal pengembangan diri dan psikologi. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.